Suara saya jelas ya? Kita bahas terakhir tentang pajak dan subsidi. Ya, oke. Soal pajak dan subsidi. Ini kemarin saya udah bagi PPT-nya. Oke, ya, Dian baru bergabung. Mungkin bisa PPT-nya bisa diminta sama teman. PPT sebelum-sebelumnya, pelajaran sebelum-sebelumnya ya. Modulnya udah ada belum? Udah belum keterima. Belum ya. Oke. Tapi sebagian udah ada yang pinjam sama senior ya. Sorry, saya minum. Modul matematika ekonominya belum. Modul yang lain belum juga ya. Oke. Oke deh, terakhir kita singgung masalah penerapan fungsi linear. Pajak dan subsidi itu ada di modul 5, itu yang bagian modul 4 salah. Kegiatan belajar 1. Pajak dan subsidi. Modul lain udah datang. Berarti matematika ekonomi ada mau. Kenapa bisa begini ya? Oke deh, kemarin saya udah kirim PDF-nya, mudah-mudahan itu bisa membantu. Soalnya ini udah pertengahan pelajaran. Sebelum di di HK Cultural Park ya, kita udah bahas sedikit tentang pajak dan subsidi. Bagaimana pengaruh pajak dan subsidi terhadap persamaan fungsi penawaran. Kemarin udah ada gambarnya juga ya. Nah, ini coba diulang lagi. Dan saya harapkan sih semua udah bisa mengerjakan tes formatif 1 yang di modul 4 ya. Tentang pajak dan subsidi. Ini saya baca sekali lagi, ulang sekali lagi. Pajak tidak langsung itu berupa pajak penjualan. Kita sering dengar kata pajak ya, setiap ada barang misalnya kita beli. Misalnya produsen menawarkan barangnya di pasar. Nah, pemerintah akan mengenakan pajak penjualan. Nah, dengan dibebankan pajak penjualan, harga yang ditawarkan pada suatu tingkat atau jumlah tertentu, harganya itu akan bertambah sebesar pajak yang dibebankan. Jadi kalau kita beli barang, misalnya beli apa yang di Carrefour ya, misalnya beli barang makanan atau apa yang di Carrefour, biasanya akan dikenakan, kita udah bayar harganya termasuk pajak. Atau misalnya paling gampang pajak untuk ini ya, rokok atau minuman. Nah, pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar ini keadaannya dalam pasar persaingan murni. Permintaan konsumen hanya bergantung pada harga sehingga fungsi permintaan tidak berubah.
produsen akan menyesuaikan kurva penawarannya untuk harga baru yang telah termasuk pajak yang dikenakan. Makanya nanti fungsi penawaran untuk pajak dia mengalami kenaikan ya. Iya, Ika Lulita. Baru masuk ya. Pajak dari T unit uang yang dikenakan terhadap setiap unit dari jumlah yang dihasilkan. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, ini pajak per unit. Pajak yang dikenakan terhadap suatu barang tertentu. Nah, pajak tersebut menyatakan dalam jumlah uang yang tetap untuk setiap unit barang yang dihasilkan. Jadi misalnya pajak, kalau rokok berapa persen pajaknya ditetapkan oleh pemerintah? Misalnya 10%. Jadi setiap 10%, setiap satu bungkus kita beli dikenakan pajak 10%. Besarnya pajak per unit dinyatakan dalam T. Kalau dalam matematika kita buat dalam T. Pajak sebesar T ini akan ditambahkan pada fungsi penawaran. Makanya fungsi penawarannya akan berubah. Nah, ini bisa kita lihat keseimbangan pasar sebelumnya ini yang warna orange. Dan sesudah ini pajak, ini dia ada kenaikan. Dan biasanya dengan kenaikan harga, fungsi penawaran akan, jumlah permintaannya akan berkurang. Nah, jumlah penawaran barangnya akan berkurang. Jadi, di yang garis biru ini, itu sesudah pajak. Dan ini jarak antara, ini itu T. Beban, nah, untuk matematika ekonomi kita ada hitung beban pajak yang ditanggung oleh konsumen. Jadi seperti yang merokok biasanya dia akan membayar pajak barang yang dia beli itu. Karena produsen membebankan pajak kepada konsumen dengan harga jual yang lebih tinggi. Sehingga pajak tersebut ditanggung bersama antara produsen dan konsumen. Beban pajak yang ditanggung oleh konsumen atau disingkat TK adalah selisih antara harga keseimbangan sesudah pajak dengan harga keseimbangan sebelum pajak. PT kurang P. Untuk beban pajak yang ditanggung oleh produsen, pajak yang ditanggung oleh produsen ini disingkat TP. Kalau tadi pajak yang ditanggung oleh konsumen itu TK ya. TP ini adalah selisih antara besarnya pajak per unit barang. Pajak per unit barang itu disingkat T. Dan bagian pajak yang ditanggung oleh konsumen TK. Jadi pajak yang ditanggung oleh produsen itu TP sama dengan T dikurang TK. Jadi berapa besar beban yang ditanggung oleh produsen. Walaupun pajak tersebut dipungut oleh pemerintah melalui produsen, namun sebenarnya konsumen yang menanggung beban pajak lebih besar daripada produsen. Ya iyalah, karena konsumen kan yang pengguna ya. Jadi produsen mau nggak mau membebankan ke konsumen. Nah, dari situ kita bisa dapat jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah. Besarnya jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah, disingkat ini T besar, adalah dengan mengalihkan jumlah barang yang terjual. Jumlah barang yang terjual sesudah dikenakan pajak. Jumlah pajak ini jumlah barang itu quantity ya, quantity ini QT dengan besarnya pajak per unit barang tersebut. Jadi berapa besar pajak barang tersebut? Ini T. Oke. Nah, syarat keseimbangan kemarin apa? Syarat